Nah, yang terakhir ini yang sering dikritik orang. Ketika agama diekonomikan. Kita menyebutnya komodifikasi agama. Agama dijadikan komoditas, agama diberi nuansa ekonomi. Nah, ini ya tidak selalu negatif, tidak selalu negatif. Karena ya memang aktivitas keberagamaan itu tertentu ya punya nuansa ekonomi. Misalnya ustadz ngaji direkam, terus rekamannya dijual, itu kan ya ekonomi. Misalnya ngaji terus bukunya diterbitkan, dijual, itu juga ekonomi. Komodifikasi. Tidak selalu negatif. Yo, syarat dan ketentuan berlaku sebelum itu disebut positif apa negatif. Yo, karena memang ini berjalin hidup. Ekonomi itu tidak bisa orang itu misah-misah. Ini aku kayak tadi loh, ini ekonomi, ini agama, susah. Karena ini dua-duanya terlibat secara eksistensial dalam hidup kita sehari-hari. Kamu tidak bisa loh misah, Pak, ini hidup saya yang sosial, ini hidup saya yang individual, ya iso. Ini nyambung-nyambung semua. Ini yang ekonomi tidak bisa. Nah, jadi ya nanti komodifikasi agama ini konotasinya jadi negatif ketika tadi agama dijadikan jalan untuk mencari keuntungan saja. Makanya ada kalimat, ada ayat dalam Al-Quran itu, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kenapa? Oh, berarti kalau mahal boleh, Pak. Ya, pikiranmu mesti ke situ. Jadi jangan menjual agama, menukar agama untuk kepentinganmu. Itu kan maksudnya. Jadi kemuliaan agama jangan ditukar dengan kepentingan keuntunganmu yang sesaat. Meskipun itu otomatis implikasi. Contoh paling gampang, misalnya ngaji seperti ini ya. Kalau agama kan menyuruh kita jangan dijual, itu bukan berarti berarti ustadznya nggak boleh dikasih honor, nggak begitu. Susah aku kalau teorinya begitu. Ya, jadi yang nggak boleh itu tujuannya itu namanya komodifikasi. Kalau tujuannya itu, ya berarti agamanya tidak jadi tujuan. Saya ngaji aja serius, tidak usah mikir nanti dikasih berapa. Karena itu logikanya ya pasti dikasih, tapi tidak usah jadi perhatian itunya. Perhatianku hanya pada yang tak omongkan ini bagus apa enggak, manfaat apa enggak untuk orang lain, itu saja. Kalau ini kan bukan menjual, tapi yo efeknya yo pasti saja orang nyuruh saya datang ke tempatnya kan ya mesti yo kadang untuk transportnya, untuk apanya itu logis. Fokusku jangan di situ. Ketika fokusku ke situ, itu nanti yang disebut komodifikasi. Sehingga akhirnya terus, wow, saya naik kereta habis berapa ini? Anunya kok cuma sekian ini. Nanti jadi begitu kalau komodifikasi. Berarti besok harus tak tarif ini. Ngomong sejam, yo harusnya sekian lah. Kalau 2 jam ya sekian. Orang nyuruh saya berdoa, ya kalau sangunya sekian, ya doanya ya agak panjang. Kalau sangunya sekian, doanya pendek aja. Kalau sangunya cuma sekian, ya selamat dunia lah. Kalau sangunya sekian, selamat dunia akhirat. Misalnya ngono. Nah, itu komodifikasi namanya, menjual agama. Oke. Tapi ini perlu penjelasan panjang masing-masingnya. Ini cuma framework saja karena nanti intinya kan di Max Weber-nya. Boleh kamu jadikan teori untuk meneliti hubungan agama dan ekonomi. Entah objeknya apa, tapi framework teorinya bisa ini. Bisa independensi, bisa agama mempengaruhi perilaku ekonomi, atau ekonomi mempengaruhi perilaku agama, atau sebenarnya sudah terjadi komodifikasi agama.
Ada lagi yang terakhir, meskipun mungkin tidak saya cantumkan di situ, agamaisasi ekonomi. Agamaisasi ekonomi itu berarti orang nyembah ekonomi, mengagamakan ekonomi. Yo, bahasa lainnya menomorsatukan ekonomi dalam hidup. Nah, konotasinya pasti tidak terlalu positif. Jadi intinya ya tidak ada agamanya di situ, yang ada hanya ekonominya.